Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan Aditya Ardan dari TRO Angkatan 2022 dengan NIM 400 403 2265 0029. Di sini saya akan menjelaskan tentang level measurement sebagai tugas dari praktikum mekatronika. Di sini terdapat 6 poin yang akan saya jelaskan, yakni yang pertama ada definisi level measurement, yang kedua ada method, yang ketiga ada solve weighting measurement, yang keempat ada tank liquid level measurement, yang kelima ada differential pressure level, dan yang keenam ada optical level sensor. Oke, level measurement adalah teknik yang digunakan untuk menentukan ketinggian atau volume suatu zat di dalam tangki, hopper, atau wadah lainnya. Dalam industri, level measurement sangat penting untuk memastikan efisiensi operasional, keamanan, dan kontrol dari kualitas. Oke, lalu ada metode pengukuran level langsung. Metode ini melibatkan kontak fisik dengan zat yang diukur, yakni yang ada dua tipe, yakni ada tipe pelampung atau float type. Pelampung naik dan turun mengikuti permukaan cairan dan mengirimkan data level, seperti yang ada di tandon air. Lalu yang kedua ada gauge glass atau dipstick, yakni tabung transparan atau batang celup yang digunakan untuk mengukur level cairan secara visual. Oke, lalu ada pengukuran level tidak langsung. Metode ini menggunakan sensor dan sinyal elektronik untuk mendeteksi level tanpa kontak langsung. Terdapat beberapa jenisnya, yakni yang pertama ada sensor level ultrasonic, menggunakan gelombang suara untuk mengukur jarak dari sensor ke permukaan cairan. Yang kedua ada sensor level radar, yakni menggunakan gelombang mikro atau microwave untuk mendeteksi level dengan akurasi yang tinggi. Lalu yang ketiga ada sensor level kapasitif, yakni mengukur perubahan kapasitansi akibat perubahan level cairan. Yang keempat ada sensor level berbasis tekanan atau hydrostatic level sensor, yakni mengukur tekanan yang dihasilkan oleh kolom cairan untuk menentukan ketinggian level. Dan yang terakhir yakni ada sensor level laser, menggunakan sinar laser untuk pengukuran presisi, terutama pada bahan padat dalam silo. Oke, yang pertama lalu untuk level measurement sendiri, yang pertama ada self weighting measurement, yakni self weighting measurement merupakan sistem pengukuran di mana alat ukur secara otomatis mengkalibrasi bobot atau tekanan berdasarkan karakteristik objek yang diukur tanpa memerlukan intervensi manual. Sistem ini biasanya menggunakan node cell untuk mengukur berat material yang masuk atau keluar dari hopper, sehingga dapat menentukan level atau volume bahan dengan akurat. Node cell sendiri sering digunakan untuk mengukur berat dari sebuah benda dan biasanya terletak di timbangan gitu. Contoh sensornya yakni ada Zemic H8C series, Bosch BMP390, Auhaus Defender 5000, Cardinal Guardian Hydraulic Load Cell. Lalu ada tank liquid level measurement. Tank liquid level measurement merupakan sensor yang dapat mengukur level atau ketinggian cairan dalam tangki. Pengukuran level cairan dalam tangki dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada jenis cairan dan kondisi dari lingkungan. Oke, beberapa sensor yang umum digunakan pada tank liquid level measurement yakni ada ultrasonic level sensor, sensor yang menggunakan gelombang ultrasonic untuk mengukur jarak antar sensor dengan permukaan cairan. Contoh sensor ultrasonik yang sering dipakai sehari-hari ada HCSR 04 atau yang lebih akurat tuh seperti ping parallax. Lalu ada capacitive level sensor, yakni mengukur perubahan kapasitansi yang dihasilkan oleh perbedaan level dari cairan. Contohnya ada Rosemont 3300. Lalu ada float level sensor, mengukur level cairan dengan menggunakan pelampung. Contohnya magnetic float sensor, yakni yang ada seperti di tandon. Dan yang terakhir ada radar level sensor, yakni mendeteksi level cairan dengan akurasi tinggi menggunakan gelombang radar. Contohnya ada Vega Plus 64. Lalu yang ketiga ada optical level sensor. Optical level sensor sendiri merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi level cairan dalam suatu wadah atau tangki dengan menggunakan prinsip optik, seperti pemantulan atau pembiasan cahaya tanpa adanya kontak langsung dengan cairan yang terdapat di dalam tangki tersebut.
Contoh-contoh sensornya seperti ada Omron E3S LS3 series, Honeywell LLE series, SICK FT10 RA series, dan Baumer CFDK series. Lalu yang keempat dan yang terakhir ada differential pressure level sensor atau perbedaan tekanan. Sensor ini menggunakan tekanan di bagian bawah tangki dan membandingkannya dengan tekanan atmosfer atau tekanan di atas cairan. Metode ini banyak digunakan dalam industri minyak dan gas, pengolahan air, dan farmasi. Contoh sensornya ya ini ada Rosmode 3051 dan Yokogawa EJA 110E. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.